Sudah malam. Aduh, Siap? siap. Gede Ketawa banget gue. tempatnya. Bingung mulainya dari mana? Aku pegang alat nih untuk merekam suara yang katanya sih nggak bisa didengar sama manusia, tapi kerekam di sini. Dan paling cocok kayaknya dalam ruangan. Kayaknya aku ambil yang ruangan ya. Harus. Kalau pakai alat ini memang harus di dalam ruangan karena kalau di udara luar gini itu sulit tangkapnya saking halusnya. Kalau gue sendiri sih pakai kamera thermal yang ada di aplikasi gadget itu, jadi untuk menangkap vibrasi energi panas manusia sama yang tidak terlihat pun itu akan masuk ke dalam sini. Kan kelihatan ya. Dan nggak bisa dimanipulasi, itu udah memang frekuensinya panas. Oke, keren juga. Lo pakai apa? Aku bawa ini. Ini EMF. Jadi kalau ini fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya frekuensi. Jadi kalau sebenarnya ada memang makhluk gaib di situ yang memang dia sudah mematerial, sudah padat, sudah menjadi sosok, dia akan mampu menangkap sinyal itu. Alat ini bisa mewakili apa yang kita lihat, apa kita yang rasakan, kita alami. dengar. Ya. El mau mana nih? Aku kesini. Arah samping sana ya? Ini kayaknya, Itu luas juga loh, El. iya betul, sampai Yakin? ke belakang. Yakin? Yakin, dan aku ketarik banget sih ke arah sana nih. Dia Nggak sih tahu. makin digituin makin merasa ditantang. Oke. Aku sih rumah aja ya. Semua rumah lah. Hah. Di dalamnya. Ya udah gue. Berarti daerah sana kan? Jadi kita barengan ke belakangnya. Oke, ya udah. Kita Aku ketemu di kesana sini ya. ya. Oke, good luck. Oke, Good luck, bye. bye-bye. Sekarang saya sudah berada di depan rumahnya dan akan melakukan penelusuran, kali ini dengan perlengkapan yang lebih canggih. Saya bawa handycam, saya juga membawa recorder untuk merekam suara-suara yang konon bisa didengar oleh alat ini, tapi kita nggak dengar. Mudah-mudahan saya menemukan sesuatu yang menarik dalam sana. Jadi begitu masuk ke dalam, saya ngelihat sosoknya ada di sekitar taman, udah gitu, tapi langsung menghilang, kayak bayangan, set-set gitu cepet banget. Dari tadi pas datang ke sini juga saya udah langsung tertarik untuk masuk ke atas sih, karena di atas mungkin orang-orang datang biasanya hanya berada di lantai bawah ini, dan bagian atas adalah bagian yang sepertinya jarang didatangi ya, kecuali ada yang menginap di sini. Kita coba ke atas. Oh, baru diomongin. Udah berdiri aja di situ. Halo. Di tangga itu saya memang ngelihat dia di tengah-tengah berdiri sambil ngeliatin gitu, tapi dengan ekspresi yang dia menakutkan, tapi kerasa banget kalau dia juga ketakutan dengan kehadiran saya dan tim ke tempat ini. Hilang lagi. Ke atas lagi. Kita ke atas lagi. Sebentar. Perempuan. Hai. Saya tidak mengganggu. Nggak tahu ya, tapi jika dilihat memang dari kejauhan agak menyerupai lukisan ini. Dan saya coba arahkan kamera, saya coba rekam suara, tapi ternyata dia hilang lagi. Dan saya tertarik pada sebuah lukisan yang ada di tangga itu, dan di situ saya ngelihat ada sedikit kemiripan gitu, tapi nggak tahu memang benar dia atau gimana. Terus akhirnya
perhatian saya tertarik lagi untuk ke dalam ruangan yang ada di atas di lantai 2. Petilasan. Itu yang pertama kali terlintas, itu yang pertama kali kerasa. Saya berpikir di area dekat kolam ini ada sebuah petilasan. Paling tidak saya berharap ada mungkin satu peninggalan apa gitu yang memang saya ngerasain vibrasinya kencang banget. Saya mau coba turun. Pada saat suatu energi makhluk astral itu semakin padat, energinya dia akan semakin kuat. Jadi sinyalnya bisa ditangkap di sini. Saya mencoba untuk berkomunikasi, mencoba untuk memadatkan lagi, mematerialkan lagi, sehingga bisa ditangkap di sini dan teman-teman di rumah bisa ikut menyaksikan sendiri seperti apa yang terjadi. Masuk ya. Suara anjing udah bunyi, menyalak lagi. Masuk tangga pelan-pelan. Jalan setapaknya agak panjang menurun ke bawah landai. Ini bagian atas kebun. Aduh ya Allah. Ya ampun dah. Ini udah ada yang duduk di sini, laki-laki. Ada suara. Nah, kan bener. Dia melakukan penelusuran. Mulai dari tangga, itu udah mulai gelap ya. Tapi pas dibelokan menuju turun tangga berikutnya. Gue baru tahu saat itu juga. Bayangan putih sekelabat yang gue lihat sore, ternyata tinggal ya di situ. Dan itu jelas banget di kamera termal. Gue dapet juga sosoknya pocong. Kalau nggak mau dibilang pocong, mungkin balutan kain kafan. Putih itu sebenarnya kain kafan lusuh. Saya merasakan ada satu sosok kehadiran di sini.